Petapa Asita meramalkan Pangeran Siddhartha kelak akan meninggalkan istana dan menjadi Buddha. Brahmin Kondanya juga meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Raja Suddhodana selalu merasa was-was terhadap ramalan tersebut. Karena itu, ia berusaha membuat pangeran senantiasa merasa nyaman dan bahagia. Semua yang terbaik diberikannya kepada putranya itu. Segalanya diatur dengan rapi agar sang pangeran jangan sampai melihat salah satu dari keempat penampakan tersebut. Orang tua dan orang sakit tidak boleh terlihat olehnya. Bunga dan daun layu pun disingkirkan dari taman-taman istana, agar ia jangan sampai melihat apapun yang bisa memberikan kesan mengenai proses penuaan. Raja juga tidak memperbolehkan siapapun berbicara mengenai sakit, tua, mati, dan tentang petapa. Selain itu, Raja juga membangun 3 istana untuk ditempati pangeran pada setiap musimnya. Istana Rama untuk musim dingin, Istana Surama untuk musim panas, dan Istana Subha untuk musim hujan. Semua ini dilakukan Raja agar jangan sampai Pangeran Siddhartha berubah pikiran dan agar ia bisa menjadi adiraja dunia. Saat itu Pangeran Siddhartha telah menyelesaikan studinya dan berumur 16 tahun. Ia tumbuh menjadi seorang pria muda yang tampan dan perkasa. Namun, perangainya yang suka merenung serta welas asihnya yang tanpa batas tampak semakin jelas di tengah-tengah kesenangan dan kemewahan. Raja merasa khawatir akan tingkah laku putranya. Ia lalu memanggil para penasihat istana dan bertanya kepada mereka, apakah ada cara lain untuk memastikan agar sang pangeran mewarisi singgasana alih-alih menjadi Buddha? Setelah berembuk singkat, para penasihat mengusulkan agar pangeran tidak meninggalkan tahta adalah dengan mencari gadis tercantik dan menikahkan pangeran dengannya. Setelah merasakan manisnya hidup pernikahan, pikiran pangeran tak akan lagi beralih dari hidup rumah tangga. Raja lalu memerintahkan untuk mengirimkan berita kepada 80.000 kerabat sakyanya dan meminta mereka untuk memperkenalkan putri-putri mereka datang ke istana supaya pangeran dapat memilih salah satunya sebagai istri. Akan tetapi, berita istana dari raja tersebut ditanggapi negatif oleh para kerabat Sakya. Mereka menganggap Pangeran Siddhartha tidak memiliki keterampilan dan seni bela diri seperti para pangeran ksatria lainnya. Mendapat jawaban seperti itu, Raja Suddhodana sungguh tersinggung. Ia menemui putranya dan menceritakan permasalahannya. Pangeran lalu berkata kepada ayahnya bahwa ia akan mempertunjukkan kepiawaiannya dalam pertandingan apapun, termasuk panahan, di hadapan semua pangeran dan putri Sakya. Perlombaan yang diadakan adalah lomba balap kuda, lomba menaklukkan kuda liar, lomba keterampilan pedang, dan lomba panahan. Dalam pertandingan balap kuda, Pangeran Siddhartha terbukti paling mahir. Pangeran Siddhartha berhasil memenangkan lomba dengan menunggang kuda Gandhaka. Dalam pertandingan menaklukkan kuda liar, Pangeran Siddhartha berhasil menaklukkan kuda liar dengan cinta kasih. Dalam pertandingan bermain pedang, Pangeran Siddhartha terbukti paling mahir. Pangeran Siddhartha berhasil memenangkan lomba. Dalam pertandingan panahan, Pangeran Siddhartha adalah satu-satunya pangeran yang mampu mengangkat busur panah yang disediakan. Sebaliknya, Pangeran Siddhartha dapat menggenggam dan mengangkat busur itu dengan tangan kirinya. Ia menunjukkan kepiawaian yang luar biasa dan tiada banding dalam seni memanah. Dengan kepiawaian dalam seni perang seperti itu, Pangeran Siddhartha membuktikan bahwa ia termasuk dalam kasta ksatria dan bahwa ia lebih unggul dari para peserta lainnya. Para ayah dari putri-putri Sakya sangat puas dan tak lagi merasa ragu terhadap sang pangeran.
hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari cerita tersebut adalah supaya kita jangan tergesa-gesa untuk menilai dan mengkritik orang lain, supaya kita jangan dengan secara sepintas menilai orang lain, seperti halnya para ayah dari Putri Sakya yang menilai Pangeran Siddhartha adalah pangeran yang lemah. Padahal setelah ditunjukkan dalam lomba keterampilan, Pangeran Siddhartha merupakan pangeran yang paling unggul jika dibandingkan dengan pangeran dari bangsa Sakya lainnya. Nah, maka dari itu, janganlah kita terlalu cepat untuk menilai dan menghakimi orang lain sebelum kita tahu dan mengenal orang tersebut.